Halo sobat semua, saat ini kita berada di Museum Tsunami Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Museum ini pertama kali dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2009 dan terbuka untuk umum. Nah, dari sini kita bisa melihat satu unit helikopter yang rusak parah. Konon katanya ini juga akibat dari bencana yang terjadi pada 2004 lalu. Mau tahu apa aja yang ada di dalam museum? Yuk kita beli tiket dulu. Oh iya, tiketnya cukup murah kok sobat, cuman Rp5.000. Yang terpenting, tetap jaga prokes COVID-19. Tetap gunakan masker dan ada petugas yang akan mengukur suhu tubuh kita. Untuk informasi, museum ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat. Beliau sengaja mendesain museum ini bagaimana kita pengunjung dapat merasakan rasa ketakutan, kesedihan, dan harapan yang dirasakan oleh para korban. Nah, makin penasaran kan? Penasaran kan? Sama. Yuk ikuti terus video ini. Jangan kemana-mana. Saat ini kita sudah masih lorong gelap yang hanya disinari oleh cahaya remang. Kiri kanan kita dengar gemercik air yang menetes di dinding-dinding tembok. Ini menggambarkan rasa ketakutan para korban saat itu. Gelap, basah. Merinding saya. Ini setelah melewati lorong gelap dan basah, kita tiba di sebuah ruangan yang juga cukup gelap. Nah, di sini pengunjung difasilitasi beberapa display layar monitor untuk melihat foto-foto kondisi pasca tsunami melanda daerah Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Nah, di sini pengunjung bisa melihat beberapa foto di beberapa daerah di Aceh yang terkena dampak tsunami. Nah, ini dahsyat benar sobat. Nah, ini ada SMU 1. Ini ada anak-anak. Ini rumah yang hancur. Masya Allah. Ya, kita memang benar-benar dapat merasakan bagaimana begitu dahsyatnya tsunami pada saat itu. Saat itu sebelum tsunami terjadi, sempat terjadi gempa dulu, dan selanjutnya disusul dengan terjangan air bah, yaitu tsunami yang masuk ke kota Banda Aceh. Nah, ini kita tengok dahsyat. Berpindah ke ruangan berikutnya, kita sampai di sebuah ruangan yang disebut sumur doa. Di ruangan ini kondisinya juga gelap, hanya disinari beberapa lentera. Di sini kita lihat dinding-dindingnya banyak bertuliskan nama-nama para korban.
Ya, kita tahu bahwasannya kejadian tsunami yang melanda Aceh menelan korban ratusan ribu jiwa, dan ini para korban yang terdata diabadikan namanya dalam sumur doa. Kita lihat ada Foji Hahmati, ada Mualinga, ada Samsidar M Nur, ada Dedi Putra, ada Rinanda. Mungkin di antara nama-nama yang tertera sini ada nama-nama saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat kita yang diabadikan namanya. Ada Cut Intan, Nurmala Sewi, Ria Iskandar, Sukri Rinsen, Abdul Manaf. Nah, ini di atas sumur terlihat lafaz Allah. Ini seakan mengingatkan kita yang hidup ini untuk senantiasa tetap tegar dan bersyukur mengingat Allah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Semoga amal ibadah para korban diterima Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat, setelah melalui lorong gelap, basah, ruangan gelap, selanjutnya kita berada di ruangan yang terang. Di sini pengunjung bisa melihat foto-foto yang diabadikan pasca tsunami terjadi. Kita juga bisa menonton tayangan dokumenter kejadian tsunami. Pengunjung nantinya akan diberikan tiket dan masuk ke dalam ruangan untuk menonton. Untuk menonton film dokumenter ini pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Tahun 2004, sejuta nestapa tak mudah dilupakan. Menjelang pukul 8 pagi, saat orang-orang memulai aktivitas sehari-hari, bumi Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,3 skala Richter. Gempa bumi terdahsyat pada kurun waktu 40 tahun terakhir. Tanah terbelah, meruntuhkan sejumlah bangunan kantor dan rumah. Bukan hanya di Aceh, melainkan hingga pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Dalam suasana panik setelah didera gempa yang cukup besar, berselang waktu kurang dari 2 jam, orang-orang kembali dikagetkan munculnya air bah melaju dengan cepat beberapa kilometer ke arah darat, mengikis habis semua yang dilewatinya.
tsunami, peristiwa kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia, telah menewaskan 230.000 nyawa manusia di 8 negara. Kejadian dahsyat yang begitu cepat menyisakan puing-puing bangunan, tumpukan perkakas rumah dan kendaraan, menyatu dengan lumpur berbau amis dari mayat-mayat manusia dan bangkai binatang bergelimpangan. Apa tadi digendong itu? Kedua orang. Banyak kali orang yang selamat. CCTV loh. Jembatan airnya buang ke mana, Be? Be, airnya buang ke mana? Apa? Balik ke laut. Balik ke laut. Kenapa kalian? Kejadian bencana gempa tsunami Aceh menggetarkan hati jutaan pemirsa di seluruh dunia yang menyaksikan berbagai liputan media dan tayangan televisi, baik dalam maupun luar negeri. Rasa kemanusiaan terusik, bantuan dari berbagai negara mengalir